Halo sobatku, jumpa lagi bersama Donta Channel seputar tutorial tanaman dan berkebun di rumah. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial dan tips cara pembuatan pestisida alami atau pestisida nabati dari puntung rokok dan campuran air kelapa. Simak videonya dari awal dan jangan di skip ya sobatku, sampai selesai nantinya, agar nantinya kalian semua tidak gagal paham ya. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya. Di sini ada air panas yang sudah saya masak di awal video tadi. Dan yang kedua ada puntung rokok. Yang ketiga ada wadah tempat pembuatan pestisida nantinya. Dan yang keempat ada air kelapa secukupnya ya sobatku. Sobatku, langsung saja kita lakukan proses pembuatan pestisidanya ya. Pertama-tama kita tuangkan air panas ke dalam wadah yang telah disiapkan. Oke. Setelah itu kita masukkan puntung rokok ke dalam wadah tersebut. Puntung rokok ini sebanyak 2 genggam tangan ya. Lalu kita aduk. Kita aduk sampai air rendaman puntung rokok ini berubah warna seperti air teh. Dan nantinya air rendaman puntung rokok ini kita diamkan selama 30 menit ya sobatku. Kenapa di sini saya gunakan air panas dan kenapa tidak air dingin saja? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Begini sobatku, simpel saja jawabannya. Kalau kita gunakan air dingin dalam pembuatan pestisidanya, akan membutuhkan waktu lebih lama, kurang lebih 1 hari dalam proses ekstraksi terhadap nikotin yang ada pada tembakau puntung rokok ini. Sehingga saya gunakan air panas untuk mempercepat proses ekstraksi hanya dalam waktu 30 menit saja ya sobatku. Saya akan masukkan juga tembakau yang sudah saya keluarkan dari sisa puntung rokok ya. Sobatku, pada setiap ujung puntung rokok yang telah saya masukkan ke dalam wadah ini, terdapat sisa-sisa tembakau, dan sisa tembakau inilah yang mengandung nikotin yang dapat kita gunakan atau kita manfaatkan sebagai pestisida alami untuk mencegah dan membasmi hama pada tanaman cabai atau tanaman lainnya di pekarangan rumah kita. Jadi, pestisida dari tembakau puntung rokok ini juga memiliki kelebihan dibanding pestisida alami lainnya, karena pestisida dari tembakau puntung rokok ini selain menghalang dan mencegah, dapat membasmi dan membunuh hama. Itulah kelebihan dari pestisida puntung rokok ini ya sobatku.
Sobatku, bisa kita lihat bersama air dari rendaman puntung rokok ini sudah mulai berubah warna menjadi keruh kecoklatan, dan kita akan menunggunya selama 30 menit ya sobatku. Simak terus. Sobatku, inilah hasil ekstraksi dari tembakau puntung rokok yang dilakukan selama kurang lebih 30 menit ya. Dan inilah hasilnya. Bisa kita lihat airnya sudah menjadi seperti warna teh ya. Tetapi ini lebih pekat lagi ya sobatku. Selanjutnya kita saring hasil dari ekstraksi puntung rokok ini. Di sini sudah ada cangkir takaran, juga ada tretek dan kain bekas ya. Dan juga ada botol tempat penyimpanan, dan yang terakhir ada sprayer kecil ya. Oke sobatku, langsung saja kita lakukan proses penyaringan ekstraksi dari puntung rokok ini ke dalam botol yang telah disediakan ya. Simak terus sobatku. Nah sobatku, kita telah mendapatkan cairan pestisida dari puntung rokok ya. Pestisida ini selain menjadi insektisida untuk membasmi hama serangga maupun hama kutu-kutuan, juga dapat menjadi fungisida untuk mengendalikan jamur patogen pada tanaman. Untuk cara penggunaannya, saya akan tunjukkan kepada sobat semua nantinya ya. Oh iya, sobatku, di sini sudah saya siapkan air kelapa. Saya akan jelaskan sedikit manfaat dari air kelapa ini yang saya ketahui ya. Air kelapa ini adalah salah satu sumber hormon alami, yaitu hormon auksin dan sitokinin, yang merupakan hormon untuk memacu pertumbuhan tanaman. Selain itu, air kelapa juga kaya akan unsur-unsur mineral ya, sobatku. Air kelapa ini nantinya akan saya campurkan bersama cairan dari puntung rokok ya, sobatku. Pertama-tama kita siapkan cangkir takaran untuk proses pencampuran air kelapa dan puntung rokoknya ya. Kita gunakan untuk takaran cairan puntung rokok sebanyak 100 ml. Ya, seperti ini 100 ml. Jadi jangan sampai takaran atau cara menggunakannya terlalu banyak, karena itu nanti justru akan merusak tanaman.
Untuk takarannya pas 100 ml ya sobatku, bisa kita lihat bersama. Dan selanjutnya saya akan langsung mengisinya di hand sprayer. Kita buka dulu. Dan selanjutnya nanti itu kita akan campurkan dengan air kelapa sebanyak 100 ml juga ya. Jangan lupa kita gunakan kain bekas seperti ini agar partikel-partikel atau kotoran tidak masuk ke dalam hand sprayer ini ya sobatku. Selanjutnya kita takar lagi larutan air kelapanya sebanyak 100 ml. Lalu kita masukkan ke dalam hand sprayer ya sobatku. Kemudian yang terakhir kita tambahkan air bersih sebanyak 300 ml untuk memenuhi hand sprayer ini. Dan setelah itu kita campurkan atau kita aduk hingga semua bahannya tercampur dengan merata. Selanjutnya saya akan langsung mengaplikasikannya pada tanaman cabai rawit yang berada di pekarangan rumah saya ya sobatku. Sobatku, sekarang saya sudah berada di kebun cabai rawit di pekarangan rumah saya. Bisa kita lihat bersama tanaman cabai rawit yang satu ini terkena penyakit keriting daun. Pucuk daun mudanya terkena serangan hama sejenis kutu-kutuan. Dan jangan sampai nantinya meluas ke tanaman cabai rawit lainnya ya. Saya akan langsung melakukan penyemprotan pestisidanya. Dan untuk cara penyemprotannya, usahakan daun cabainya menjadi basah serta merata ke bagian bawah daun atau stomata daun, karena disitulah tempat berkembang biaknya hama tersebut ya sobatku. Sobatku, setelah saya telah selesai melakukan penyemprotan, saya akan memperlihatkan jenis hama yang menempel pada bagian stomata daun ini atau di bagian bawah daun. Nah, bisa sobat lihat, ini hama jenis kutu-kutuan yang menempel. Hamanya terlihat sangat kecil ya, agak sedikit kabur kameranya. Nah, bisa sobat lihat bersama.
Untuk tanaman cabai rawit yang lainnya masih dalam keadaan sehat ya sobatku. Sobatku, demikianlah cara penggunaan pestisida alami dari cairan puntung rokok dan air kelapa yang sudah saya aplikasikan langsung pada tanaman cabai rawit saya. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat bagi sobat semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam organik.